Jadi gini, bapak-bapak, versi ilmu tanah di sini ini kan tanahnya tanah merah. Merah itu sebutan di ini namanya latosol. Latosol itu dominannya kaulinit mineralnya. Nah, kaulinit itu biasanya digunakan untuk bahan baku genteng, batu bata, itu lebih ke situ. Nah, kalau kita di Botomulyo kan batu bata jadinya akhirnya tank pelenu, karena itu tanah bergerak, tanah vertisol namanya, jadinya tanah hitam, makanya ya berat tapi ya tank pelenu gitu. Nah, kalau ini tanah merah cenderung stabil, walaupun kemarau tidak timbul rekahan gitu. Bedanya di situ, sama-sama lempung. Tapi saya menduga lempungnya di sini itu lempung yang kadarnya tidak terlalu tinggi. Ini merahnya merah tanggung, jadi kita ini latosol itu mau kaki bukit gitu, bukan puncaknya. Nah, terus kalau kita mau budidaya tanaman, terutama kalau Mas Alwi dan kawan-kawan pengen tanaman tahunan yang akarnya panjang, di sini ini tidak cocok untuk cangkok sebenarnya. Karena cangkok jangkauannya hanya 1-2 meter lah mungkin ya. Kekeringan nggak kuat. Nah, ini info tadi sumber air tanahnya berapa? 40 meter. Bayangin 40 meter. Daya jangkaunya itu mungkin yang bisa eksis hanya tanaman yang lingkarnya mungkin sudah segini, baru dia bisa hidup normal. Nah, kalau yang lainnya harus disubsidi oleh irigasi gitu. Jadi kebutuhan hidup tanaman itu prinsipnya kan 3. 1 bernafas, 2 minum, 3 makan. Nah, kalau yang bernafas itu, kalau yang penting tanahnya tidak terlalu padat, itu bisa bernafas. Kondisi kering itu bernafas. Yang tidak bisa bernafas itu kalau tergenang atau tanahnya yang di kendal bawah itu kan ngelungkong-ngelungkong itu hitam, lah itu napasnya kurang. Kenapa? Makanya teman-teman kalau membuat pembibitan, medianya kan mesti dilonggarke, kasih sekam itu karena untuk ngasih nafas itu, ceritanya gitu. Yang kedua air itu vital yang nomor 2 setelah nafas. Nah, air itu harus dipikirkan kapan, siapa yang memberikan. Kalau musim hujan di sini tertolong, tapi kalau kemarau harus ada irigasi, khususnya untuk tanaman-tanaman yang usia kurang dari 5 tahun, apalagi cangkok gitu kan. Nah, makanya bisa kelihatan tanaman kalau kurang dari 5 tahun survivalnya, daya tahan untuk tumbuhnya itu ya harus minta pertolongan tuanya. Kalau nggak disiram ya ngos-ngosan. Nah, baru ke arah nutrisi, yang jenengan-jenengan yang lebih paham untuk urusan nutrisi. Nah, cuma nutrisi ini kan ada nutrisi ala tanaman pangan, paling kan NPK, padi itu ada NPK. Tapi untuk tanaman buah kayaknya ada rahasia lagi tuh. Apa mungkin apa CA, apa K-nya yang harus lebih tinggi. Itu untuk ilmu ke tanah potensinya seperti itu. Makanya Kaliwungu Selatan itu dilihat dari potensinya sekendal, itu paling tidak subur. Coba silahkan cek, keliling kemana-mana, paling gersang itu daerah dari Kaliwungu itu. Kaliwungu sama Kaliwungu dulu kan satu ya. Makanya cocoknya di sini ya hutan sebenarnya, bukan permukiman. Ternyata permukiman akhirnya kan tergantung PDAM gitu kan. Tanaman musim juga kekurangan air, paling hanya musim hujan toh gitu. Makanya cocoknya ya jati atau yang hutan suaka alam itu ya, yang hutan-hutan itu ya memang cocoknya memang begitu. Nanti misalnya perkembangannya pengen dibuka ya sebenarnya salah. Makanya permukiman, maaf ya, jadi melebar ke perumahan kok nenggon Kaliwungu Selatan tuh nggak pas. Karena apa? Kunci dari perumahan itu sebenarnya kan air. Nah, kalau airnya belum sudah PDAM, siapa yang menjamin PDAM bagus? Gitu kan? Karena itu kalau PDAM kadang dari air sungai, daur ulang. Nah, kembali ke pertanian, makanya kalau di kawasan ini Pak Alwi dan kawan-kawan kalau misalnya ketemu lahan seperti ini, nggak ada pilihan lain kecuali hutan. Hutan itu artinya tanaman tahunan yang gininya tinggi. Ya, sengon pun sini nggak recommended karena sengon tuh minumnya banyak. Dia kan bongoh, ya toh, bahasa Jawa bongoh. Pokoknya tanaman tuh kalau tumbuhnya gede itu ya hukum alam mesti akan minumnya banyak gitu. Nah, tapi kan ini buat Pak Alwi kan ini buat ini istilahnya tempat pembibitan ya, istilahnya hanya tempat pembibitan bukan produksi gitu ya. Ya enggak masalah, tapi ya karena kondisi seperti ini Pak Alwi membuat rekayasa irigasinya gitu. Nah, monggo Pak Alwi sekarang cerita teknologi apa yang dilakukan di sini misalnya untuk tanaman
sapote atau yang buah dalam pot atau yang model kayak teknologi India tadi gimana yang ganti cerita nih, monggo Pak. Ya di sini tuh air Pak kita kenapa? Ini pernah nggak kesiram setengah bulan saus gitu aja kan Pak? Segitu itu mengkeret kisut. Oh ya, pohon segini. Aku pagi. Untungnya dorogol kan, untungnya kan tak dorogol. karena 40 meter. Saya jarang mendengar ada tanaman bisa sampai 40 meter. Tanaman beringin yang gede ini kayak paling hanya 20 Padahal meter. pohonnya udah sebesar ini. Akhirnya kan ini terus kontinu. Kan kontinu. Kita itu kontinu. Ini juga rakus air sama sapote itu. Jadi dia di sini tuh air vital banget. Jadi mana saya akali dengan vertigasi timer itu kan 1/4 jam on, setelah itu mati. 1 hari sekali sudah cukup. Sehari sekali. Pagi sore siang. Saya jam 9. Pagi. Ya jam 9 pagi. Nyalanya berapa menit? 15 Muncul? menit. Oh 15 menit. Masalahnya timernya paling kecil itu kan stop timer kan paling kecil 15 menit adanya segitu. Jadi ini model irigasi tetes selang-selang dihubungkan dari itu sumber air Pompa air itu. ke langsung perakaran tanaman. Setiap hari hanya 15 menit nyala, setelah itu udah dianggap cukup. Jadi enak. Terus pola ini Pak, yang tanaman buah. Nah, ini kan sistem UHDP ultra hits caranya sangat padat itu. Ini yang sudah sukses itu di Pak Kaji Agrimania Indramayu itu 2 bulan lagi panen. Red Ivory, Mangga Agrimania, macam-macam lah di sana. Kemarin kan saya kontak Pak Kaji itu, Pak panen berapa bulan? 2 bulan Kang, Rene tak siapke. Yo oke, ngono. Apa tadi namanya? UHDP Ultra High Density Planting. Ya. Jadi ultra high itu tinggi, jadi tinggi banget. Density itu kepadatan. Pola tanam, planting itu penanaman atau budidaya. Jadi teman-teman kalau lihat ini jarak tanam antar pohon mangga itu kan hanya 1,5 meter apa ya? 1,5 meter, padahal idealnya itu 5 meter kan? 5 meter, 8 meter. 8 meter lah, ini dipaksa 1,5 meter ini. Berarti kalau jarak makin dekat antar pohon itu kan rebutan makanan nih, rebutan minuman. Nah makanya karena biar mereka tetap bisa tumbuh normal, sama beliau itu untuk urusan makan sama minum Dicukupi. lancar gitu lah. Nanti kuncinya nanti sama pruning. Jadi sering dipruning kalau di Jepang itu kan cuma bentuk mana 139, 139. Tujuannya gitu terus itu. Ya. Kenapa kok pruning? Nah, saya terjemahkan nih. Pruning itu tujuan kan tanaman itu kan kalau rapet nanti rebutan matahari. Jarak pendek itu dipangkas-pangkas biar mataharinya ya optimal terus gitu. Tapi ya mungkin ultra high tapi ya hukum alam input sama dengan output. Kalau pengen nanti buahnya dompolnya banyak ya pupuknya apanya jumlah buah dibatasi jumlahnya per pohon dibatasi. Tapi kan kalau mengejar kualitas kan berapa buah aja per pohon, tapi semakin banyak pohonnya kan semakin banyak. Terus itu comblongnya Pak, dalam Pak? Enggak, ini cuma berapa ya? 40 cm. Ini kan tujuannya ada 2 ini, pembuahan sama bibit. Dibuat 1,5 meter itu nanti yang tengah itu diambil Pak. Oh diambil. Pembesaran yang satunya. Jadi ini dari marketingnya nyenan. Kalau siapa tahu ada yang naksir kan? Nah, 500.000 tinggal bungkel kan enak Pak. 500. Tunggu Pak Ayis ngabari. Dari Mori Pak. Ini dari Kalimantan Aceh sudah. Nah, yang Red Ivory jenengan buah itu ini indukannya ini. oh ini Di Indonesia baru beberapa pohon yang itu. itu Red Ivory ya. Indukan yang besar. Ya. Itu gedenya kapan itu Pak? Nanti kita kesini lagi tuh. 2,5 bulan. Oh. Itu supaya jadi buah nggak rontok itu gimana Pak? Di tempat itu pohon rontok semua. Biasanya jaga kelembapan. Kemarin kan sebenarnya kelembapan tanahnya. Keduanya diimbangi biasanya boron sama kalsium itu. Sama Boron. KCl. Saya nggak ngerti itu yang ilmu gitu tuh. Boron apa nih Pak? Boron Biasanya kalau aku ini- imbangin 3 macam. Apa? Boron, kalsium, magnesium. Magnesium itu apa? Biar Pak? rontok nih. tuh, itu ngambilnya B dari mana? B, C. di tokonya banyak Pak. Hah? Tinggal kita mau mix. Nah, Kalau magnesium juga ada. Ada MgSO4 kalau merek dagang. Magnesium sulfat, magnesium sulfat, terus apa lagi? boron, kalsium. Kalsium kapur pertanian itu. Bisa lewat situ terus
ada juga CA yang CA yang sudah khusus. pemanasan ada. Oh, ada kemasan. Nah itu kan unsur hara mikro apa makro mas? Mikro. Mikro. Tulis. Itu Tapi ini khusus tanaman buah, bukan edamame loh ya, lain lagi. Nah, saya- namanya ini sebenarnya gini Pak. sama, oh sama. sama. Oh, Prinsip tanaman itu sama. Sama ini. Emang dosisnya Cuman beda. dosis pertanamannya yang beda. Beda itu. oh. Nek padi Pak, KCL nggih. Tadi coba saja jenengan ketika mulai penting ngalung awal. Iku kasih iku. Goron iku. Nggih. Dosisnya no dikasih tahu. Maksudnya 1 hektar ini pirang gram oh, kokean mati kabeh. Enggak. Kalau boron kan sebenarnya butuhnya sedikit Pak. Dikit sekali ini. Dia untuk Jadi campur ke mes itu, nek pas ngebior itu. semprot. Onska. Oh semprot. Lebih efisien di foliar. Di? Semprot foliar. Jadi tiga-tiganya semprot itu. Iya. Oh. KCL itu kan ketika ini mau ditabur boleh, tapi nanti pembakaran biaya. Ya, terlalu banyak. Iya kan? Mahal ya. Mahal. Dosis sedikit, semprot. Tapi yang paling efektif di bawah daun lah. Di bawah Berarti tomat kan di bawah itu daun. mungkin rahasia pupuk carinya Pak Alwi itu. Ah, beda lagi itu. Oh, beda lagi. Beda lagi itu. Ini ceritanya para ahli pupuk lagi anu ini. Saya minta kesana piro. Iya marketingnya. Mas Laris, siap, siap. Sing Kalau mau mencari di alam pun ada dengan tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung itu. Tapi kan ketepatan dosis dan sebagainya kan kita tidak tahu kalau seperti itu. Kalau tumbuhan apa contohnya? Kita mau mencari boron itu banyak di kemangi. Oh, kemangi. Oh. Kalau kalsium kan dari ini toh limbah ikan asin toh. Iya, Oh, tulang-tulangan. tulang-tulangan. Jadi Nah, Mas Yanto ning Tawangan ora payu ki. Wes sih tak jukuk pokoknya geras yang ora payu lho. Jukuk campurke ning nggon kompos. Wis jos banget Pi. cara yang banyak di perkebunan Malaysia, kebun buah maupun kebun sayuran itu ketika pembuatan kompos itu paling banyak dicampur dengan ikan-ikanan. Ikan-ikanan. Ikan-ikan BS. Ya. Rucah, iwak rucah BS dibuat fermentasi itu Blender langsung. sih. Enggak, Langsung. Iya langsung. nanti kan dia melebur dengan sendirinya. CL-nya juga toh? Apa? CL-nya juga bagus. Berarti kan nggih, fermentasi dulu nggih. Iya, Dimplep, fermentasi. dimplep sih berarti. Difermentasi dengan kompos. Dicampur aduk langsung Nek gitu gede Pak. bosok enggak termasuk. Ya, termasuk Semua Ikan. ikan-ikanan, ikan, udang. tapi laut ya, bukan yang lele ngono kan. Kalau lele pun bisa. Taiwan beda istimewa lagi Pak. Iya. Pernah tak terapkan jambu. Susu, dele, Hmm. gula merah. Waduh. Di mixer. Jambune Taiwan kan rongkol. Susu, Susu, kedelai, telur, telur. gula merah. Gini Pak. Kalau sini ya tetes tebu aja. Enggak, Ini. itu ceritane gula sama protein untuk makanannya si demitnya dia itu. Iya, itu untuk makanannya Di gitu. sana karakter jambunya jadi kekuar, berotot, manis, nggak gampang busuk sih Itu kan Taiwan. proteinnya tinggi. Proteinnya dia yang kejar proteinnya. Proteinnya. Sama manusia Semua tanaman jenengan coba saja buahnya nanti kok satu tanaman Pokoknya kasih istimewa protein banget. tingkat tinggi dan satu enggak. Beda. Hasil akhirnya sangat jauh berbeda, Pak. Kita mau tenet anggur masalah ini berapa? Nah, anggurnya ini untuk batang Protein ya. Iya, Ternyata di sana semua. tanaman pun butuh panganan protein. Cuma kan biasanya tanaman butuh Ya, tanaman butuhnya protein yang sudah terurai lagi. oke. Kita mengenal lebih familiar asam amino. Itu kan ya, asam amino kan proses apa ya? Fermentasi. Ya, dekomposisi dari Protein. Iya. Cuman kan pemahaman kita dari dulu pengen nggak asam amino. Asam amino dibuat dengan penambahan bakteri dan sebagainya, itu salah. Oh, Iya. Itu nantinya jadinya bukan asam amino, POC lagi. kecuali memang mau buat POC ya. Iya, kecuali memang buat POC. POC. Kalau pembuatan asam amino biasanya kita makainya enzim. Pembuatnya enzim tanpa ada bakteri dan sebagainya. Nah, Mas Agus, edamame pupuknya apa, Mas? sering pakai POC. Malah POC. Bukan ore-orean PK itu bukan ya? Itu
masih pakai Heeh. untuk penunjang, karena kalau langsung ke organik Bunuh diri. belum Susah. Oke. tanahnya belum Ya. kuat. kesuburannya belum. POC-nya dari apa? Seringnya pakai urin sama limbah-limbah Urin apa? buah, sayur, urin kelinci. Oh, kelinci ya? Kenapa nggak urin-urin sapi itu? Kalau urin sapi amoniaknya sampai 1 tahun Masih. belum habis, Wow, masih di drum itu masih keluar Gas, gasnya. gas. Oh, jadi perlu istilah fermentasi atau dekomposisi lebih lama ya? Kalau urin kelinci kan 3 bulan udah. Kelinci Itu juga untuk mencegah hama, Oh ya? untuk nafsu makan hama itu berkurang. Terus kalau kelinci kan karena dia sering makan rumput-rumput hijau kali ya, terus dia banyak ngandung yang untuk pertumbuhan tuh. Hanya tinggi kan. Atau ibu-ibu hamil itu Bagus, Pak. bagus juga. Iya, emang Pel KB itu buat pupuk bagus. Pel KB itu. bisa itu. Oh, kalau ini yang micin itu untuk apa, Mas? Kok ada yang pupuk micin itu? Untuk apa? Micinnya sama saja, Pak. Itu apa? Micin dibuat dari apa? Tebu. Iya kan? Nah. Lah ya, Glukosa. untuk pertumbuhan itu. Kan itu. Berarti damameku sing tukulan sak men iki kayak micin ya? Enggak apa-apa. Oh iya. Nanti kan- Tukulan Pak, karena 7 tahun. Nanti jadi ada meme generasi micin. Iya. Iya, luar biasa. Oke, cukup, Mbak.